ayam yang memang kita rancang untuk bermain. Jadi kita nggak berpikir ayam ini, jangan berpikir seperti itu. Jadi kita berpikir ayam yang kita rawat ini, kalau staminanya tetap ada. Udah itu daya ada. Oke, beda dengan kalau itu kita rancang dengan secepat-cepatnya mendapati kemenangan. Jadi nggak perlu otot. Tapi kalau kuncinya otot. Saya nggak baca komentar dulu teman-teman, biar fokus. Jadi kuncinya otot. Kenapa? Karena kalau otot tak bagus, nggak akan mungkin, mustahil ayam itu bisa kalau ototnya nggak bagus. Penghabisan ke bawah. Kalau orang bilang, kalau istilah orangnya itu apa deh ya, tirus. Kalau orang Medan bilangnya tirus. Jadi karena dia ototnya belum bagus. Jadi pun makin aja kalau ototnya nggak ada, habis. Jadi kunci utamanya itu otot. Jadi badannya memang benar-benar harus berotot, mesti keker. Jadi gimana badannya itu bisa keker? Gimana? Latihan aja, iya. Tapi bukan kuncinya, pakan. Pakan itu kuncinya. Cari pakan yang berprotein tinggi, berkarbohidrat tinggi. Kenapa? Energi itu sumbernya dari karbohidrat. Perhatikan omong saya teman-teman, karbohidrat. Karbohidrat mesti tinggi. Kenapa? Karena energi. Karbohidrat itu penghasil energi. Nggak tahu. Suruh makan nasi dulu baru makan durian. Nanti turun ke bawah, video kan orang yang lagi makan durian. Mau? Iya, telepon. Siapa yang bisa ditelepon? Si Panjul siapa? Makan durian nanti sama-sama kakak bilang. Makan nasi dulu kalian, baru makan duriannya sama-sama. Nanti biar kakak turun. Oke teman-teman. Jadi karbohidrat itu perlu, karena karbohidrat itu sumber nutrisi yang dirubah jadi energi. Protein perlu. Protein itu nutrisi yang bisa dirubah menjadi tulang, darah, daging, otot. Oke? Ngomong saya ini cuma tamatan SMA. Tapi sampai makanan itu saya tahu. Apa aja makanan yang mengandung karbohidrat tinggi? Jagung, beras, padi lah itu ya kan, untuk makan ayam itu padi atau gabah. Kita gunakan apa? Gabah beras putih atau padi beras putih itu dicampur jagung giling. Untuk ayam pukul 1:1. Cuci bersih, kasih makan segenggam, semau-maunya. Pagi 1 genggam, sore 1 genggam. Nggak usah ditakar, nggak usah. 1 genggam, semau-maunya. Makan nasi dulu Sana ngomongnya. Itu baru nanti manggil aku ya, bareng-bareng. Oke teman-teman, sampai di mana? Apa aku nerangkan sampai mana tadi? Karbohidrat. Iya. Jadi kita ngambilnya dari mana? Dari jagung. Jagung pecah sama gabah beras putih, padi beras putih, dicuci bersih. Kasih makan semau-maunya, 1 genggam. 1 genggam pagi, 1 genggam sore. Itu pakan. Ditakar, nggak perlu ditakar, semau-maunya aja. Karena ini mau latihan keras. Beda. Ini memang harus latihannya ekstra dia. Oke, pagi dikasih makan, sore kasih makan.
sudah siap makan. Sudah siap makan. Oh, maaf. Salah. Jadi sebelum makan tadi, sebelum ayam ini makan, keluar dari kandang, diangin-anginkan, dilap sedikit, badannya dilap, mukanya dilap, dikorokin, dikasih makan pisang dulu. Dikasih makan pisang, 1 butir pisang, kasih makan pisang. Habis itu digebrak. Suruh dia. Oke, suruh berapa menit? 5-7 menit. Untulannya diplester mulutnya, mingkem. Jalunya dibungkus. Bila perlu dikasih bandul, dikasih pemberat. Jadi biar ayam kita. Oke. Jadi kita kasih ring aja di ring, kita ngelepas ayam itu, kita mandikan ayam yang satunya lagi. Setelah ayam yang satunya lagi ini rapi, mandi, baru kita ambil ayam yang kita rawat tadi. Kita ambil, setelah 5-7 menit, kita ambil, korokin lagi, udah dikorokin lagi, udah selesai dikorokin, diistirahatin. Terus masuk ayam kedua lagi. Ngadepin 7 ekor ayam nggak apa-apa, namanya untulan, tapi yang udah mabung. Jangan sampai mukulin, tak tuk. Setiap mukulin, lapin lagi, korokin lagi, sep, istirahatin lagi. Udah yang kita rawat ini ayam pukul ini selesai. Oke, misalnya kita ngerawat 10, udah selesai, baru dikasih makan. Makannya tadi gabah beras putih campur jagung pecah 1:1. Dikasih makan segenggam, krok, makan semua. Kalau ngasih makan harus serentak, jangan satu makan satu nggak boleh. Ayam itu dia nafsu makannya tinggi kalau rebutan, jadi kok krok makan dia semangat. Dah, kasih makan semua. Udah siap makan, baru satu-satu kita mandikan buat dijemur. Jadi ketika memandikan, sebelum dimandikan, kasih makan temulawak segede-gede jagung, potongin 3. Kasih temulawak, kasih telur puyuh 1, kasih daging belut. Kasih daging belut 1, telur puyuh 1. Telur puyuh ingat teman-teman ya, direbus dan kulitnya itu diremuk-remukkan, kasih juga makan. Jadi ngasih makan telur puyuh itu telurnya 1. Pertama diremuk-remukkan dulu, tapi telurnya jangan pecah. Maksudnya ngeremukkan, cangkang luarnya itu udah halus, baru dibelah, telurnya dibelah, langsung diloloi. Jadi fungsi cangkangnya itu kapur kan, untuk tulang. Oke teman-teman, udah itu, udah selesai dikasih telur, dikasih daging belut, baru kita kasih red cell atau super N. Kalau ngasih pagi red cell, sore super N. Tapi sebaliknya juga boleh. Kalau pagi super N, sorenya red cell. Udah dikasih red cell 3 tetes, diminumin. Minum sekali. Habis itu kasih gula aren sejempol ini. Allah, macam kucing lagi. Dikasih gula aren sejempol ini, baru minumin lagi. Oke? Kalau cuaca panas, boleh ditambahin tomat. Tapi kalau cuacanya nggak panas, nggak pakai tomat juga nggak apa-apa. Tapi kalau di daerah saya ini daerah panas, jadi tiap hari harus tomat. Tapi kalau daerah dingin nggak perlu tomat tiap hari juga. Ya ingat ya, tomat itu kalau cuacanya panas kita pakai tomat biar nggak sariawan. Oke? Selesai dimandiin, baru kita jemur. Berapa lama kok Anton jemurnya? Nggak ada waktunya. Kalau ngejemur ayam tuh nggak pakai waktu. Kenapa nggak pakai waktu? Semau-maunya ayam. Kalau ayam lagi staminanya bagus, kita jemur sejam 1,5 kuat. Tapi kalau lagi staminanya nggak bagus, 10 menit, 15 menit juga udah ngap-ngapan. Jadi pedomannya, kalau sudah ngap-ngapan, kita angkat ayamnya, kita teduhin. Oke? Udah kita teduhin. Kalau bisa kandang teduhannya itu
sudah 1 set sama kandang umbarnya. Oke, udah 1 set sama kandang umbarnya. Puyeng juga nih ngadapin kucing nih. Kalau ada yang mau bayarin lainnya, bayarin suka-suka hati aja nih ya. Gangguin kita live aja. Oke teman-teman, 1 set sama umbarannya. Jadi kandang umbarannya, ya Allah ya Rahman, kandang umbarannya teman-teman buat ukuran tingginya 2 meter, tinggi 2 meter, lebar 1 meter, panjangnya 2 meter, dan dikasih angkringan yang tidak goyang. Kalau angkringannya goyang nanti bisa tedun atau bisa jadi engkal. Jadi jangan yang goyang, jadi mati, dipaku mati. Jadi buat kandang umbarannya itu sebelah-sebelahan, yang satu angkringannya itu, tanggarannya itu di sebelah belakang, yang satu lagi di sebelah depan. Jadi nggak ketemu. Jadi satu nangkringnya di depan, satu nangkringnya di belakang. Karena kalau ketemu nanti pacroh. Oke, seperti itu. Sudah diumbar sore. Kalau sore dari umbaran itu ayam mesti dilap lagi, dimandi lagi, tapi tidak sebasah pagi. Dimandi lagi, dijemur lagi tipis-tipis. Udah dijemur lagi tipis-tipis, istirahatkan. Ya Allah ya Rahman, ini orang lagi live streaming loh nak, janganlah kau ribut aja, makannya udah ada. Jadi udah dikasih, sikitlah dulu nak, nggak konsen loh orang nih. Udah dikasih, udah dimandiin, diistirahatin. Oke. Udah diistirahatin, mulailah kita rawat tangan. Oke. Rawat tangan yang pertama nanti kalau pemirsanya sudah di atas 500, saya praktekkan lagi live ya. Jadi rawat tangan pertama kita bentuk leher. Tarik dari sini. Allah. Duh ya Allah, udah kok. Sebentar ya teman-teman, ini saya keluarkan aja dulu nih. Oke teman-teman, rawat tangan pertama untuk pembentukan otot leher. Kenapa otot leher mesti jadi kalau untuk ayam? Karena kalau batangnya, sementara batangnya belum ngisi, bentar aja udah teko. Kalau udah teko gini, seperti anak burung minta diloloh, kepukul, patah batangnya. Teko namanya. Oke teman-teman, jadi udah kita rawat, tarik ke sini 1. Oke, yang sebelah sini tarik juga berlawanan arah. Oke, tapi pedomannya sampai ke sini ya. Dari jam 12 ditarik sampai ke angka jam 6. Gitu juga sebaliknya, ditarik gini sampai ke angka 6 juga gini. Oke, berapa kali? 30 kali kanan, 30 kali kiri. Dari jam 12 ke jam 6. Oke teman-teman. Udah itu teman-teman buat ayamnya itu latihan ngelangkah. Cara ngelatihan ngelangkah, tangan teman-teman, tangan kanan masuk kepada pertengahan sayap kanan, dipegang, ayamnya diputer, dibantu, 2 tangan diputer gini. Tapi kakinya harus ngelangkah. Fungsinya apa? Ngelatih ngelangkah. Jadi kalau musuh masuk ke sayapnya, diputer musuh, kakinya nggak lemas. Itu jadi ngelatih otot kaki. Kalau teman-teman makanya share. Nanti kalau 500 kita langsung praktekkan lagi live gini. Oke? Diputer untuk ngelatih langkah kakinya. Kanan 30, latihan kiri juga muter sebelah kiri 30 juga. Fungsinya apa?
teman-teman lihat kalau ayam masuk ke sayap musuh kan dia ngedorong, ngeputer. Ayam kita itu diputer. Kalau kakinya ini stepnya ketinggalan atau ototnya nggak ada, pasti lumpuh, pasti lemes kakinya, seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk melatih otot kaki. Dirancang main 6 ronde. Udah diputer, kita latih langkahnya. Leher ayam kita taruh di tangan kita ini. Kita pegang pantatnya itu, bongkol ayamnya itu kita angkat naik sedikit, baru kita dorong gini. Satu kali, angkat 2 kali, angkat 3 kali, membentuk setengah lingkaran. Kita buat 30 kali. Fungsinya apa? Lehernya untuk menekan musuh. Jadi dia diangkat kan nekan gini, nekan ke tangan kita gini dia. Ditekannya gini teman-teman, gini, ditekannya gini. Gitu. Itu sebanyak 30 kali. Oke, udah, saya belum baca komentar teman-teman ya, biar saya fokus menjelaskan dulu. Ya. Jadi biar nggak ditanya. Untung-untung ada yang nge-upload video saya ini kan. Cara ngerawat ayam pukul versi Anthony. Jadi udah kita dorong, kita latihan angka 8. Latihan angka 8 cemana? Kita pegang pangkar ekornya, kita dorong ke depan, membentuk angka 8. Berapa kali? 30 kali juga. Fungsinya apa? Ngelatih otot kaki, otot pinggang, otot sayap, dan otot leher. Paling penting kalau ngerawat ayam itu dengan latihan lari angka 8. Oke? Cukup latihan fisik sampai di situ. Teman-teman, kalau tangan, ibarat kalau orang Jawa bilang dipale. Oke, itu. Selesai. Perlu dilompat, perlu. Ayam juga perlu dilompat, tapi nggak sebanyak. Lompat malam 30 cukup. Lompat malam 30 kali lompatan sudah cukup. Oke? Kenapa? Makannya semau-maunya dia. Kalau makan kita taker, ayam yang kita rawat jadinya sakit kuning. Jadi latihannya ekstra, makannya dikit, sakit kuning. Oke, makanya perlu kaitong. 1 minggu minimal 1 butir dia makan kaitong. Perlu super N, perlu red cell. Kalau nggak ngerawatnya seperti yang saya bilang itu dari pagi sampai malam, yang adanya ayamnya sakit. Udah siap latihan fisik, selesai. Yang 10 ekor kita rawat latihan fisik selesai. Bariskan lagi, kasih makan sore. Siap kasih makan sore. Lap. Kasih makan lagi. Kalau perlu pisang. Kalau takut mejen, kalau panas. Tapi kalau enggak, tomat boleh, kalau panas juga. Kalau enggak, cukup dikasih temulawak 3 butir lagi. Lalu kalau kurus, kasih telur puyuh lagi 1, diremet-remet. Sama daging ikan belut lagi 1 potong, 2 potong, atau 3 potong. Baru dikasih super N 3 tetes. Diminumin, lalu ditaruh di kandang istirahat, dikelambui. Fungsi kelambu itu supaya ayam tuh nggak dimakan nyamuk. Dia mau nyiptakan 1 tetes itu mau makan berapa mangkok beras, padi, jagung kan. Oke, sudah dikurungin, udah dimasuk kandang tidur, dikelambui, nengok jam. Habis Isya jam 8:30, keluarin lagi satu-satu untuk latihan lompat. Kenapa latihan lompat itu mesti malam? Nggak bisa siang? Bisa siang. Kalau siang di latihan lompat, susah ayam untuk melompat. Kalau nggak yang udah terbiasa. Kalau malam, kita taruh di kandang lompat, dia akan pulang ke rumahnya. Otomatis dia akan lompat sendiri, nggak usah diusir. Dia lompat sendiri. Kejar cahaya. Mau pulang kandang, mau cari rumahnya, dia lompat sendiri. Jadi kalau ngelompatin enaknya malam. Kita lompatin satu-satu, krok 30 kali, lap, kasih minum, istirahatkan lagi. Semua seperti itu. Oke teman-teman, itu cara ngerawat